Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal berapa? Tanggal berapa ikhwan? 12, masuk 12 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Baik para jamaah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan sisa pembahasan dari bab yang sedang kita bahas, iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Pembahasan yang tersisa adalah tentang beramal, maksudnya beramal kebaikan, beramal ibadah karena dua tujuan atau bercampurnya antara niat ingin mendapatkan pahala di akhirat juga niat ingin mendapatkan dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama sudah memahami kalau amal saleh, amal ibadah, niatnya murni karena Allah, karena ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat, ini sudah kita maklumi bersama. Itulah keikhlasan yang semurni-murninya. Kita juga memahami kalau ada orang beramal dengan amal akhirat, tapi ternyata dia hanya ingin diganjar dengan ganjaran duniawi, niat maksud dan tujuannya semata karena ambisi dunia, kita juga di sini sepakat ya bahwa amal tersebut batilah mardudah. Amalnya batal dan dia tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di poin ini kita akan membahas bagaimana kalau amal ibadah itu niatannya tercampur di dalamnya, antara niat ingin mendapatkan pahala di sisi Allah di kehidupan akhirat nanti dengan niatan ingin mendapatkan ganjaran duniawi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ibadah sih karena Allah, pengen dapat pahala di sisi Allah, tapi ya juga pengen dunianya, begitu ya. Baik, para jamaah, dan mungkin ini yang seringkali menghinggapi hati kita, gitu ya. Orang itu ya untuk fadilah-fadilah dunia, ya keuntungan-keuntungan dunia tentu lebih melek ya ketimbang keuntungan dan pahala untuk kehidupan akhiratnya. Ya, karena akhirat itu sifatnya gaib. Pahala di kehidupan akhirat itu sifatnya gaib, sedangkan dunia itu nyata di hadapan kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini para ulama kemudian memberikan penjelasan. Untuk bisa memahami masalah ini, kita akan pahami terlebih dahulu bahwa di dalam masalah ini ibadah terbagi menjadi dua jenis. Di dalam masalah ini ibadah terbagi menjadi dua jenis ibadah. Pertama,
amal ibadah yang dikaitkan oleh syariat dengan pahala dunia. Amal ibadah yang dikaitkan oleh syariat dengan pahala dunia. Artinya syariat menyebutkan, ya, di antara fadilah amal tersebut ada fadilah duniawinya, ada pahala duniawinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jika amal ibadah jenis ini, jika kita niatkan untuk mendapatkan pahala akhirat sekaligus juga untuk mendapatkan balasan duniawi, kata para ulama tidak mengapa. Kalau memang amalan tersebut secara syariat disebutkan pahala duniawinya, maka kita ikutkan niatan duniawinya, kata para ulama tidak mengapa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Mengapa demikian? Karena tidaklah syariat menyebutkan pahala untuk amal tersebut di dunia kecuali untuk mendorong manusia supaya melakukan amal tersebut. Gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena syariat menyebutkannya, berarti syariat juga mendorong manusia melakukan amal tersebut, ya, dengan pahala duniawinya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama dalam masalah ini mereka juga tetap mewanti-wanti kita, ya. Mereka mewanti-wanti kita, ya, dengan catatan dan juga dengan syarat. Apa syaratnya? Niat utamanya tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan balasan di kehidupan akhirat. Ini tetap menjadi syarat utama. Berarti dengan demikian para jamaah, kalaupun kita mau meniatkan, ya, maka tidak boleh niatan karena dunianya itu mendominasi. Baik, para jamaah. Bahkan sebagian ulama menyatakan 50-50 saja ini sangat rawan. Begitu ya. Artinya 50% untuk duniawi, niatan ingin mendapatkan balasan dunia, kemudian 50% ingin mendapatkan balasan akhirat. Ini saja sudah sangat rawan. Begitu ya. Baik, para jamaah. Dan bisa jadi, ya, orang yang kemudian 50-50 seperti ini, dia tidak dapat apa-apa kecuali sebatas dunia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, syarat ini mesti diperhatikan. Kalaupun mau diikutkan niatan untuk mendapatkan balasan dunia, tidak boleh sampai melebihi niat utama kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat nanti. Begitu para jamaah. Namun kata para ulama, kalau kemudian niatan dunia itu diikutkan, ya, taruhlah ya. Ya Allah, 75% untuk akhirat. Saya ingin pahala di sisimu di kehidupan akhirat, tapi ya pengen juga ini 25%. Begitu ya. 25% pengen juga, ya, saya panjang umur, berlimpah rezeki, kan begitu. Ya, seperti silaturahim yang disebutkan di dalam hadis, ada fadilah duniawinya, yakni panjang umur, lapang rezeki, ya. Dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Baik, para jamaah, misalkan dia meniatkan 25%-nya. Nah, kalau ada orang yang kemudian mengikutkan niatan duniawinya, walaupun sedikit tadi, barakallahu fikum, para ulama ternyata tetap tidak menganjurkan. Mengapa demikian? Karena kalau kemudian niatan dunianya diikutkan, ini menunjukkan kurangnya kesempurnaan ikhlas yang ada pada dirinya, dan juga kurangnya kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya, dan sekaligus akan mengurangi kesempurnaan pahala dia yang akan dia dapatkan nanti di kehidupan akhiratnya.
Bisa dipahami ini? Jadi boleh tidak diikutkan niatan dunianya? Boleh. Kalau memang di dalam syariat disebutkan ganjaran duniawinya. Tapi tadi kekurangannya apa? Kekurangannya apa, ikhwan? Barusan yang disebutkan. Pertama tadi apa? Menunjukkan kurang sempurnanya keikhlasan dia, menunjukkan kurang sempurnanya tauhid yang ada pada hatinya, dan tadi satu lagi apa? Satu lagi apa tadi? Mengurangi kadar kesempurnaan pahala yang akan dia dapatkan nanti di kehidupan akhirat. Mengapa? Karena sebagian kecilnya dia minta di dunia. Begitu kan? Bisa dipahami ini? Baik para jamaah. Dan selayaknya kita berusaha memurnikan niat. Ya, memurnikan niat. Karena sudah kita bahas panjang lebar tentang dunia. Ya. Dunia itu sebanyak apapun hitungannya sedikit. Seberlimpah apapun hitungannya sementara. Begitu kan? Dan orang berlimpah dunia juga belum tentu dia bisa nikmati. Begitu kan? Sering kita contohkan, antum punya 10 rumah, apa 10-10-nya bisa dinikmati? Kan tidak juga. Punya duit banyak di rekening, apakah semuanya bisa dinikmati? Tidak juga. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kita nikmati itu yang kita makan, dan itu terbatas. Yang kita pakai itu juga terbatas. Kemudian yang kita lepaskan di jalan Allah. Nah, ini yang bisa tidak tanpa batas. Orang itu bisa menginfakkan hartanya seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mantap, ya, dan tidak khawatir akan memadharati dirinya ketika hartanya dihabiskan di jalan Allah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ditegur oleh Nabi karena Nabi paham bagaimana kualitas imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya ketika beliau ditanya, apa yang kau sisakan untuk dirimu dan keluargamu? Aku menyisakan Allah dan Rasulnya. Nabi tidak menegur beliau. Begitu kan? Yang diinfakkan seluruh hartanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi, para jamaah yang dirahmati Allah, itu ya, para ulama tidak menganjurkan. Walaupun boleh, kalau memang disebutkan ada fadilah dunianya, kita boleh mengikutkan niat untuk mendapatkan dunianya. Tapi dengan catatan tadi, ya, tidak boleh melebihi niatan utama kita untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Jadi sekali lagi catatan pentingnya, para ulama tidak menganjurkan itu. Karena pada asalnya ibadah itu hendaknya tidaklah kita beribadah untuk tujuan manfaat duniawi, gitu ya. Untuk tujuan meraih manfaat maslahat duniawi. Adapun kalau nanti kemudian ya ada hasil dari dunia, itu sejatinya hanyalah buah dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Dasar tentang permasalahan ini, bolehnya kita mengikutkan sedikit niatan untuk mendapatkan balasan dunia dari amal-amal yang memang disebutkan balasan dunia. Itu bisa kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat 2 dan ayat ketiga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Berdasarkan ayat ini jelas sekali, amal ibadah ternyata bisa menghasilkan rezeki ya bagi yang melakukannya. Namun dengan catatan-catatan yang tadi kita sampaikan. Baik, para jamaah, karena memang di beberapa amaliyah, amal-amal ibadah, Nabi menyebutkan fadilah-fadilah dunianya. Kita sebutkan contohnya, misalkan silaturahim, barakallahu fikum,
kemudian birrul walidain, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini juga sekaligus menjadi pelajaran bahwa di antara dosa yang kemudian biasanya disegerakan balasannya di dunia, di antaranya adalah yang menjadi kebalikan ini. Orang memutus silaturahim, kemudian uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu biasanya kontan dan instan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik para jamaah. Nah, tentang birrul walidain atau tentang silaturahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah riwayat hadis sahih, terdapat di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Ya, hadis yang terkenal, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi menyatakan, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi. Wa fi riwayah, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung hubungan baik ya dengan kerabatnya. Ya, silat rahim. Ada dua kata di situ ya. Ada silah. Silah itu apa? Silah itu hubungan. Ya. Tali hubungan, silah. Kemudian ada rahim, dari kata rahim. Berarti hubungan rahim. Hubungan rahim. Semakin dekat seseorang itu hubungan rahimnya dengan kita, maka semakin layak untuk kita silaturahimi. Kalau ada bapak dengan kakek, mana yang lebih utama dikunjungi, disilaturahimi? Bapak. Kenapa bapak? Karena yang paling dekat dengan kita. Kalau ada saudara ya dengan keponakan, mana yang paling dekat? Jelas saudara. Anak dengan cucu, mana yang paling dekat? Anak. Dan begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Semakin dekat ya hubungan rahim seseorang dengan kita, maka semakin dia layak untuk kita silaturahimi. Jangan sebaliknya ya. Ada sebagian orang tiap malam ya, istri anak-anaknya ditinggalin, orang tuanya dicuekin, begitu ya. Tapi ternyata dia ketemu nongkrong dengan teman-teman kerjanya misalkan. Ketika ditanya mau kemana kamu? Silaturahim. Silaturahim ke siapa? Ke besti-bestiku. Siapa mereka? Ternyata teman-teman kerjanya. Baik para jamaah. Padahal tidak ada tali kekerabatan. Baik para jamaah. Maka silaturahim itu dengan orang yang serahim dengan kita, yang paling dekat hubungan rahimnya dengan kita. Semakin dekat, semakin layak untuk kita dahulukan dan kita utamakan. Baik. Nah, ini silaturahim disebutkan dalam riwayat ini fadilah dunianya, yakni bastur rizki. Kemudian tulul umur. Ya, dilapangkannya rezeki, dipanjangkannya umur. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada amal-amal yang lain yang disebutkan fadilah dunianya. Misalnya berjihad, berperang di jalan Allah. Ya, disebutkan di satu riwayat muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir di medan jihad dan dia mempunyai bukti atas pembunuhan tersebut, artinya berhasil membunuh seorang kafir di medan peperangan dan dia punya bayinah, punya bukti bahwa si fulan ini matinya sama saya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang berhak mendapatkan harta yang ada pada orang kafir tersebut. Kalau dia pakai perhiasan, maka perhiasannya dia yang berhak. Kalau dia pakai baju besi, pakai senjata bagus, ya, pakai helm besi misalkan, maka yang paling berhak mendapatkan harta dari orang kafir itu adalah si pembunuhnya dari muslim, ya, dari mujahid di barisan kaum muslimin. Nah, ini ya di antara keutamaan atau ganjaran yang disebutkan tentang ganjaran dunia. Demikian pula para mujahid mendapatkan hak
ya dari harta rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah. Nah, ini semua ya di antara amal-amal yang disebutkan ganjaran dunianya. Artinya amal-amal tersebut kalau kita ikutkan niatan dunianya, ya di samping kita meniatkan untuk akhirat juga, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak mengapa dengan catatan-catatan yang tadi kita sebutkan. Tentu yang ideal yang mana? Tidak usah diikutkan niatan dunianya. Toh dunia itu sudah menjadi janji Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin ya, kalau orang kafir saja dikasih rezeki, masa orang muslim tidak dikasih rezeki? Dan yakinlah, semasa kita itu masih hidup, rezeki Allah itu pasti akan menghampiri kita. Kapan orang itu terputus dari rezekinya? Ya kalau dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia sudah terputus rezeki. Itu yang disebut dengan hadhimil ladzat, ya, pemutus segala kelezatan, ya kematian. Artinya kalau orang masih hidup pasti ada rezekinya. Pasti ada rezekinya. Dengan kadar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk masing-masing dari para hamba. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini jenis amal yang pertama. Jenis amal yang kedua, amal yang tidak dikaitkan oleh syariat dengan pahala dunia. Amal ibadah yang tidak dikaitkan oleh syariat dengan pahala dunia. Artinya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal ibadah ini tidak disebutkan pahala dunianya. Nah, kalau ibadah itu jenis yang ini, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak boleh kita niatkan untuk mendapatkan balasan duniawi. Contoh, salat. Salat ikhwan. Ada fadilah salat terkait dengan dunia. Siapa yang salat, maka akan dinaikkan pangkat jabatan kedudukannya. Ada Pak? Ada tidak? Berarti kalau ada orang rajin sholat karena dengan niatan ini tidak boleh, batal, dan dia terjatuh ke dalam kesyirikan karena tidak disebutkan fadilah. Atau misalkan para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah-ibadah yang lain, ya seperti puasa, begitu ya, seperti puasa, maka jangan kemudian niatkan ya niatan-niatan balasan duniawi. Walaupun kita tidak memungkiri, tidak mengingkari ya setiap amal kebaikan yang ada di dalam syariat, hatta amal ibadah yang tidak disebutkan fadilah-fadilah dunianya, kita sama-sama sepakat pasti ada manfaat dan maslahat untuk dunia kita. Apa ikhwan? Perkara yang paling diinginkan oleh semua manusia di dunia ini apa? Apa? Sehat. Ada nggak orang sehat nggak bahagia? Ada nggak ikhwan? Nah, berarti apa? Bukan sehat berarti. Apa yang diinginkan semua manusia menginginkannya? Mau kafirkah, mau muslimkah? Tenangnya hati, damainya batin, kan begitu ya? Itu kebahagiaan hakiki yang ada di dalam hati. Ya tidak ikhwan? Nah ini kan artinya perkara yang diinginkan oleh semua manusia di dunia ini. Kenapa ada orang mati-matian ingin jadi orang kaya? Pasti jawabannya, saya pengen hidup tenang. Kan begitu. Ada orang mati-matian olahraga, begitu ya. Barakallahu fikum, menjaga segala sesuatunya, dari makanannya, dari pola tidurnya. Pengen apa? Pengen hidup sehat. Kenapa dengan sehat? Supaya tenang. Supaya hidup tenang, supaya hidup bahagia, nyaman, damai, tentram. Kan begitu. Baik. Nah, ini yang menjadi keinginan semua manusia, sejatinya sudah ada di dalam amal ibadah kita. Seluruh amal ibadah yang ada di dalam syariat kita ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, punya fungsi menjadikan kita itu orang yang memiliki
nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Makanya kan Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau diruwetkan dengan satu permasalahan, beliau segera mendirikan salat. Karena salat itu rahah, salat itu rehat, salat itu qurratu a'yun, salat itu tumakninah, ya. Menjadi rukun salat tumakninah. Khusyuk, ya, khudu, kemudian menundukkan pandangan. Ya. Jadi salat itu secara zahir dan secara batin menunjukkan, ya, jiwa dan raga yang begitu tenang. Ya, makanya kan tidak boleh salat itu gurung-gusuk, salat itu kesusu, salat itu tergesa-gesa, ya, cepat-cepat. Nah itu para jamaah. Jadi semua ibadah mengantarkan kita kepada satu keinginan seluruh umat manusia di dunia ini, yakni nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, batin yang damai. Karena itulah sejatinya hakikat daripada kebahagiaan dunia. Nah, ini ternyata semuanya ada di dalam seluruh praktek ibadah yang ditetapkan di dalam syariat kita. Nah, kita tidak memungkiri itu. Namun tetap aturan ini mesti diperhatikan. Ya, kalau memang di dalam syariat amal ibadah itu tidak disebutkan fadilah dunianya, jangan kita niatkan untuk dunia. Sudah murnikan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir atau sebelum terakhir? Berapa menit lagi? Bagaimana kemudian kalau kita menyebutkan motivasi dunia? Manfaat-manfaat atau hikmah-hikmah duniawi ya di dalam amal-amal ibadah. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang, begitu ya. Terutama yang paling sering itu adalah sedekah, gitu ya. Ada sebagian orang kemudian menggembar-gemborkan ibadah sedekah ini dengan sisi-sisi manfaat dan maslahat duniawi. Dan itu sangat menarik sekali, gitu ya. Karena semua orang kalau lihat dunia itu apa? Hijau. Gitu. Manusia itu kalau lihat dunia hijau, nggak peduli dia berilmu kah, apalagi orang awam. Fitnah dunia itu luar biasa. Sudah kita bahas semuanya. Hulwatun khadirah. Dia hijau ranum, manis, lezat rasanya. Ya bisa menjadikan semua manusia itu terpesona. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ada sebagian orang misalkan menyebutkan ibadah, tapi dia mendalami sisi-sisi manfaat-manfaat duniawinya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Contoh sedekah ya. Ada orang menggembor-gemborkan sedekah karena iming-iming kekayaan. Ada tidak ikhwan? Anda pengen kaya? Ayo sedekah. Ada yang punya jam tangan di sini? Ada? Ayo sedekahin. Kalau Anda pengen jam tangan yang baru harganya 1 miliar, yang ada sekarang sedekahin. Begitu kan? Pengen mobil baru, sekarang mobilnya yang mana? Ayo sedekahin. Nanti datang mobil baru. Pengen istri baru, istrinya disuruh disedekahin. Nah, ini kacau para jamaah yang dirahmati Allah. Ini hati-hati ya para jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya apa? Orang ketika melakukan amal ini, motivasinya, bayangan jiwa raganya sudah kekayaan. Ditambah lagi testimoni-testimoni orang yang kemudian dapat istidraj dari Allah. Ya kan? Oh iya benar, kemarin saya ngasih infak Jumatan 5.000, datang 50.000, gitu. Dia masukin 5.000, pulang dari Jumatan, atasannya menghampiri dia. Udah makan siang belum? Belum. Nih 50.000, tuh kan? 5.000 tambah nolnya 1 jadi 50.000. Ternyata kali kedua dia masukin 50.000. Dengan motivasi apa, ikhwan? Jadi 500.000.
Ternyata ada nggak 500 ribunya? Tidak ada. Kecewa berat dia. Ini indikasi. Kalau sudah mendapatkan kekecewaan, ini indikasi. Berarti amal Anda itu tidak ikhlas. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan kepada kita, semestinya kita tidak boleh, kata beliau, tidak boleh menjadikan atau menyebutkan manfaat-manfaat duniawi sebagai asal. Asal itu yang paling prinsip, yang paling utama untuk disampaikan kepada orang. Tidak boleh. Kenapa demikian para jamaah yang dirahmati Allah? Karena Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan hal tersebut. Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran. Coba perhatikan yang disebutkan oleh Allah. Ya tentang misalkan ibadah sholat. Apa? Yang digembar-gemborkan di dalam Al-Quran tentang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah ya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jangan kemudian ibadah sholat kemudian dia digali ini sholat ini. Oh, sholat ini kalau sedang takbir ini akan merenggangkan otot-otot otot-otot bahu begitu ya. Nanti sendi-sendi tangan ini akan pada posisi yang terbaik. Nanti kalau posisi ruku, ini dari sisi kesehatannya ini ternyata dibuktikan secara ilmiah oleh ilmuwan fulan bahwa ternyata posisi ruku itu sangat sehat. Ya, artinya apa? Orang kalau sudah rajin sholat, ya dia cukup misalkan tidak olahraga juga. Kenapa? Karena itu bermanfaat untuk seluruh persendian dan kesehatan badannya. Nah, ini yang dia gembor-gemborkan. Sisi-sisi yang justru menjadi perkara utama di dalam ibadah sholat, dia abaikan. Tapi terus yang dihajar adalah sisi-sisi duniawi. Sehingga ini tentu jadi masalah nantinya. Ketika orang itu kemudian terkesima dengan penjelasan-penjelasan itu, akhirnya apa? Ketika dia mengerjakan ibadah sholat, yang terbayang itu bukan fadilah, pahala besar, kemudian pintu surga yang namanya babus sholat. Ya bukan lagi fadilah-fadilah yang Allah sebutkan, fadilah-fadilah yang Rasulullah sebutkan, tapi justru dari sisi-sisi kesehatannya ini. Ya. Nah ini, ya beliau mengingatkan tidak semestinya seperti itu. Apakah boleh disebutkan? Boleh, tapi dia nomor sekian. Setelah apa yang menjadi fadilah inti disampaikan kepada umat. Karena ada kalanya para jamaah, orang itu enggak puas. Ya ketika dijelaskan fadilah-fadilah dari Quran, dijelaskan fadilah-fadilah dari hadis-hadis Nabi SAW, ada mungkin sebagian pihak tidak puas. Maka dalam keadaan seperti itu kita bisa sampaikan sisi-sisi ilmiah yang kemudian dikaji, diteliti oleh para ilmuwan di masa ini. Ternyata gerakan-gerakan sholat itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah itu tidak ada masalah. Tapi bukan dijadikan sebagai penyampaian utama. Demikian pula puasa, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, puasa itu la'allakum tattaqun, ya. Dijelaskan nanti ada satu pintu surga khusus bagi ahli siyam, ya. Pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, dan fadilah-fadilah yang lainnya. Quran dan puasa ini akan menjadi syafaat bagi para ahlinya di hari kiamat nanti, dan demikian seterusnya. Baru nanti kalau kemudian ada penelitian-penelitian ilmiah, nah bisa disampaikan. Ya, bisa disampaikan jika memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan tidak ada masalah. Sudah mencukupkan diri dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari pembahasan bab ini, ikhlaslah di dalam beramal saleh, niscaya dunia akan menghampirimu. Ya. Maka hal-hal yang tadi bisa saja menjadi hambatan bagi kita itu diusahakan, diberantas. Usahakan ya, jangan sampai menimpa diri kita. Walaupun mungkin godaannya begitu besar ya. Walaupun godaannya begitu besar, usahakan murnikan amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, ya, di salah satu maqalatnya kita nukilkan dari kitab Al-Fawaid, beliau menyampaikan bahwa tidak akan berkumpul keikhlasan dengan dua perkara. Tidak akan berkumpul keikhlasan di dalam hati dengan dua perkara. Yang pertama, ambisi terhadap pujian dan sanjungan. Kemudian yang kedua, kerakusan terhadap materi dunia. Kerakusan terhadap harta benda duniawi. Jadi ikhlas ini para jamaah tidak akan mungkin bisa berkumpul dengan dua perkara ini. Keikhlasan tidak akan mungkin bisa berkumpul dengan dua perkara ini. Ya, dia seperti air dan api, seperti minyak dan air, begitu ya. Tidak bisa berkumpul. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya tidak akan bisa berkumpul untuk selama-lamanya. Maka jika, kata Imam Ibnu Qayyim, jika di dalam dirimu terbesit keinginan untuk meraih keikhlasan, pertama kali yang harus kita lawan itu tadi. Apa ikhwan? Senang kepada pujian dan sanjungan manusia. Ya, ada istilah orang itu kalau dipuji hidungnya terbang. Begitu ya. Maksudnya apa? Ya, orang itu bisa ngefly dengan pujian, sanjungan, begitu kan? Walaupun mungkin mulutnya enggak begitu ya. Oh, biasa saja, sederhana saja kok. Tapi sebetulnya hatinya ngawang-ngawang begitu. Siapa dulu baru tahu ini orang gitu. Walaupun mulutnya enggak kok, biasa aja. Itu kan para jamaah yang dirahmati Allah. Orang itu kalau disanjung-sanjung begitu. Coba istri antum gombalin, antum sanjung-sanjung. Ya. Apa yang terjadi, ikhwan? Ya. Begitulah. Ya. Antum juga kan kalau disanjung-sanjung kan begitu. Keluar semua duitnya. Baik, para jamaah. Jadi yang harus pertama dilawan ini. Kalau kita ingin memurnikan keikhlasan, lawan ini. Apa itu? Senang terhadap pujian dan sanjungan. Kata Imam Ibnu Qayyim, cara melawannya bagaimana? Kita mesti penggal ini, katanya begitu. Ini bahasanya begitu. Kita mesti penggal dia dengan pisau. Namanya pisau frustasi. Putus asa dengan balasan dunia yang ada di tangan manusia. Baik, para jemaah. Az-zuhud. Ya, dia harus dilawan dengan zuhud. Senang terhadap pujian, ya, cinta kepada sanjungan, ini harus dilawan dengan zuhud. Zuhud itu apa para jamaah? Rasa tidak butuh. Itu zuhud. Rasa tidak butuh terhadap semua itu. Saya enggak butuh sanjunganmu, saya enggak butuh pujianmu. Saya hanya butuh sanjungan dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Teorinya begitu, tapi prakteknya nanti ya, yang ngomong saja belum tentu bisa, gitu. Baik, para jamaah. Maka ya semua kita berlomba dalam kebaikan, meraih keikhlasan. Ya, karena ini yang paling berat. Yang paling berat para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Jadi senang pujian, cinta kepada sanjungan dilawan dengan zuhud, merasa tidak butuh dengan itu. Ya. Ada ungkapan dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, itu orang ikhlas. Lurus saja ke Allah. Lurus saja ke Allah. Baik, para jamaah. Nah, kalau kita dipuji-puji masih terbang, ngawang-ngawang, gitu ya. Dicaci, dicela, dikomen, tiba-tiba tumbang, gitu ya. Baper sama teman pengajian, begitu ya. Ya, gara-gara diomelin sama teman pengajian, besok nggak mau ngaji lagi. Gak enak di majelis itu. Orangnya senangnya komen aja, gitu. Barakallahu fiikum. Akhirnya nggak mau ngaji lagi. Kalau orang itu bersih hatinya, lurus saja ke Allah. Ngaji itu kan bukan untuk dipuji sama orang, jadi orang alim. Enggak. Kita belajar agama ini supaya jadi orang soleh, jadi orang bertakwa, supaya kita punya bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan takwa itu sebaik-baik bekal. Ini mohon diperhatikan. Baik, para jamaah.
Kemudian yang kedua tadi apa? Rakus terhadap dunia. Nah, ini dilawan dengan cara apa? Ya dipenggal dengan pisau yang namanya frustasi, putus asa dengan balasan duniawi yang ada di tangan manusia. Baik para jamaah, jika kita bisa melawan dua perkara ini dengan zuhud, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dengan al-ya'su fi ma'aidin nas, ya kita putus asa dari apa yang ada di tangan manusia, dari balasan-balasan duniawi, insyaallah perjalanan kita untuk meraih keikhlasan yang semurni-murninya ini akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Cuman ya sebagian orang itu tidak senang dikomentari, kan begitu. Tidak siap dikomentari, tidak siap dinasehati, tidak siap dikritik, kan begitu. Padahal ya hidup kita ya begitu. Kalau tidak menasehati ya dinasehati. Yang menasehati saja dia butuh nasihat lagi, kan begitu. Artinya apa? Seorang mukmin itu harus siap memberikan nasihat, harus siap diberi nasihat. Ya. Kalau ada saudara kita mengingatkan kita, terima. Ya. Hatta walaupun mungkin caranya kurang baik, tapi kalau itu kebenaran terima. Terima para jamaah yang dirahmati Allah. Ya terlebih para jamaah, ya ketika orang itu memang menjadi public figure, tiap hari disorot oleh manusia, begitu ya. Antum jadi presiden, siap dikritik enggak? Siap dikritik enggak? Ya. Barakallahu fikum. Enggak bisa dibayangin ya karena enggak pernah jadi presiden. Baik para jamaah. Artinya kalau orang itu nampak di permukaan, ya, maka dia akan menghadapi dua perkara kan begitu. Ada mungkin yang mengapresiasinya, ada mungkin yang mengkritiknya, kan begitu. Dan demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Kita sebagai orang tua bisa saja dinasehati oleh anak, ditegur oleh anak, kan bisa. Demikian. Ya kita sebagai guru misalkan bisa saja ditegur oleh murid. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bisa jadi ada di satu sisi, murid kemudian mendeteksi, si ustadz ini salah menyampaikan. Enggak begitu yang benar. Kemudian dia datang, empat mata, menyampaikan nasihatnya kepada gurunya ini. Ustadz, afwan antum salah di masalah ini. Diterima enggak ikhwan? Diterima. Alhamdulillah, jazakallah khair. Gitu ya. Manusia enggak ada yang sempurna. Ya, jangan kemudian malah ngomel-ngomel. Kamu siapa? Ya. Santri baru kemarin mau nasehatin saya. Ya tidak boleh begitu. Kalau nasihatnya benar, nasihatnya lurus, terima. Ya, terima para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Nah itu. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengajari kita doa supaya terlindung dari kesyirikan. Ya, maknanya apa? Kita meminta keikhlasan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, itu saja secara singkat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bab yang baru berkaitan dengan bab berikutnya apa? Mentaati umara dalam masalah halal dan haram ya. Begitu ya. Apa judul bab berikutnya? Nah itu, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Biidznillah ta'ala. Baik para jamaah, karena sudah masuk waktu, kita akhiri saja. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.